Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Bi niyatil qabul khamsul wa ala hadratis sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Jalil rahimahullah al-Hadi Karim sallallahu subhanahu wa ta'ala bi'alam bainahum wa bain syai'in ismuhu la bi'aliki sallallahu Muhammad amin al-Badin sallallahu Muhammad al-Badin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Qala musannif rahimahullahu ta'ala fatakhallaqa bimakharimal akhlaq wal mahasin adabun min suqarika litansha'a alaika wa ta'dadaha fil kibarika. Fata'allaku bil kalami kal akhlaq, maka hendaklah engkau memiliki akhlak yang mulia. Fatakhallaq bimakarimal akhlaq. Fatakhallaq bimakarimal akhlaq. Maka hendaklah engkau memiliki akhlak yang mulia. Wa mahasinil adabi min sigarika, dan adab yang baik sejak kamu halus, sejak kamu kecil. Litansa'a 'alaiha, agar engkau dibesarkan, alaiha atasnya, wa ta'dadaha bi kibarika, dan terbiasa dalam keadaan pada waktu engkau besar. Bi kibarika, pada waktu besar. Wala budda an tukallifa nafsaka 'alaiha awalan. Engkau harus lebih dahulu antukallifa, melaksanakan nafsaka atau diri engkau
alaiha atasnya awalan supaya menjadi watak pada waktu akhirnya. Nah, jadi watak akhirnya itu seperti itu. Hatta tasira tabiat akhiran, itu sehingga melaksanakan perbuatan yang akhir, sampai yang akhir. Jadi fatahallaq bimakarimal akhlak, maka hendaklah engkau memiliki akhlak yang mulia. Jadi setelah kita mengetahui kemarin itu adalah supaya kita itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama kemarin itu adalah supaya kita mendapat kebahagiaan itu, maka kita dengan syarat kita itu berakhlak kepada manusia, berakhlak kita kepada orang lain. Itu syaratnya supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Ini kalau kita berakhlak, mempunyai akhlak yang mulia dan adab yang bagus sejak waktu kecil, supaya kita ini pada waktu besarnya nanti terbiasa dari halus kita sudah berakhlak baik, pada waktu nanti besar maka terbiasalah akhlak kita yang baik itu juga. Ini supaya kalau kita melaksanakannya, supaya watak kita yang dari halus itu terbiasa sampai kita ke tuha, sampai kita ganal. Dari halus sudah kita didik kebaikan anak-anak kita, karena pada waktunya ganal terbiasa dengan kebaikan itu. Maka hatta tasira tabiatan akhirah. Jadi hatta tasira tabiatan akhirah. Jadi supaya sehingga kita itu melaksanakan tabiat yang terakhir. Jadi watak kita, tabiat kita tuh pada akhirnya kita itu bisa melakukan tabiat yang baik itu. Anak-anak sekalian, kalau dari halus kita itu dididik oleh guru-guru kita, nang kaya apa makan yang bagus, nang kaya apa berjalan di hadapan orang yang bagus, nang kaya apa melayani orang supaya yang bagus, nang kaya apa kelakuan kita yang bagus. Dari halus itu sudah kita biasakan, supaya pada waktu kita kena ganal, pada waktu kita nanti besar, maka tabiat yang baik itu akan kita lakukan
sampai akhir. Makanya anak-anakku sekalian, jangan sampai kita dari halus ini dididik yang mendidik anak kita itu pada waktu ganal. Kita pernah kemarin belajar pada waktu di Akhlaqul Banin yang pertama, bagaimana orang tuanya membawa anaknya itu bertamasya, berjalanan ke tempat taman bunga. Jadi di taman bunga di sana anak tadi menemukan bunga mawar yang indah tapi bengkok. Lalu ditanyakan oleh anaknya, "Ya Abi, wahai orang tuaku, wahai abahku, ini bunga ini cantik, bagus tapi bengkok. Kenapa jadi nangka ini? Kenapa yang jadi seperti ini?" Ujar abahnya, "Itu nakai jadi bengkok, petani bunganya itu kadang merawatnya dengan sebaik-baiknya, kadang dibaiki." Ujar anaknya, "Kalaunya kadang dirawat oleh petani, maka pada waktu hari ini kita bang yang membaikinya, kita yang merawatinya." Lalu orang tuanya itu tertawa mendengar apa yang diminta oleh anaknya. Ujar abahnya, ujar orang tuanya, "Itu nakai kada kawan lagi dibaiki. Kenapa? Karena pohonnya itu sudah keras, pohonnya itu sudah ganal, amunnya sudah, kalau sudah bengkok itu diluruskan, maka pohon tadi itu bisa patah." Lalu sedih anaknya tadi itu. Kenapa? Karena petaninya itu tidak merawatnya dari halus. Seandainya anaknya tadi dirawatnya atau tanaman tadi pada waktu ditumbuhnya itu bengkok, lalu diluruskan, dibujuri, diluruskan pohonnya tadi itu, maka tumbuhnya sampai besar nanti akan lurus juga. Karena dilihatakan, karena kada diperhatikan, karena kada dididik dari halus anaknya tadi itu, atau pohon yang muda tadi itu kada dirawat, maka anaknya atau pohonnya itu bengkok juga atau tidak lurus. Begitu juga anak kita. Kalau dari kecilnya kita sudah dirawat, dididik, diberikan pengertian, diberikan pemahaman yang baik, diberikan yang contoh yang baik, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana bergaul dengan orang lain, bagaimana berbicara yang baik, bagaimana duduk yang baik, bagaimana berjalan yang baik, bagaimana bertamu yang baik, bagaimana makan yang baik, insya Allah pada waktu nanti dia besar, maka dia akan mendapatkan akhlak yang baik. Karena dari halusnya, karena dari kecilnya sudah dididik oleh orang tuanya dengan perbuatan yang baik. Inilah anak-anak sekalian. Beruntung kalian semua itu diberikan pelajaran mulai halus tentang akhlak. Dari kecil kalian diberikan pelajaran tentang akhlak. Kalau sudah besar nanti kalian diberi nasihat yang
Yang baik kadang tidak akan bisa karena sudah besar. Maka bahasanya itu adalah bisa melawan. Kalau sudah ganal, kalau sudah besar diberikan didikan itu bisa berpikir dia akan melawan. Tapi kalau sudah halus dia mau. Pohon itu kalau sudah pengkor, pada waktu muda itu diluruskan dia bisa lurus. Pada waktu anum, pada waktu anak-anak. Tapi kalau sudah besar, diluruskan maka lurus pohonnya itu akan kembali. Tidak bisa lurus kecuali pelan-pelan itu menggunakan waktu yang panjang. Bisa yang besar ini, bisa yang tua itu diperbaiki, cuma melakukan bisa menunggu waktu yang cukup lama. Kayu yang pengkor, yang keras itu, yang sudah keras itu, kalau dibenarkan maka dipalut, dijarak, lama kelamaan dilihat akan setiap hari dididik aja terus-terusan, dijarak terus-terusan, jangan sampai putus jarakannya. Setelah lama kelamaan maka pohon itu akan lurus, tapi memerlukan waktu yang lama. Supaya baik anak kita mulai kecil ini dididik dengan didikan yang baik. Wa qala Allah Ta'ala qad aflahal man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan telah rugilah orang yang mengotorinya. Surah Syam ayat 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilaihi salam aqsaru ma yudkhilun nasul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Ujar Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqsara ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Makanya sabda Rasulullah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aqsara ma yudkhilun nas al-jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan orang yang masuk di dalam surga itu adalah orang yang takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, innal mu'mina liyudriku bihusnil khuluqi darajatas sha'imil qa'im. Orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang berakhlak yang baik. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang berakhlak mulia. Innal mu'mina liyudrikul bihusnil khuluq darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya orang mukmin bisa mencapai derajat seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang sholat, sha'imin, qa'imi, orang yang puasa, orang yang
berdiri untuk melakukan ibadah dengan akhlak yang baik, bi husnil khuluqin. Jadi orang mukmin yang mencapai akhlak yang baik jadi sesungguhnya orang mukmin yang bisa mencapai derajat seperti orang yang berpuasa dan sholat dengan akhlak yang baik. Jadi hendak kita ini mencapai derajat puasa, derajat sholat yang baik dengan akhlak yang baik. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya itu, yang telah rugi orang yang mengotorinya. Jadi beruntung kata Allah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mensucikan jiwanya, artinya orang yang berakhlak yang baik, orang yang berbudi pekerti yang baik. Dan rugi bagi orang yang mengotori jiwanya, orang yang tidak berakhlak yang baik, rugi. Apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, aksaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwa wal husnul khuluq. Kebanyakan orang mukmin yang masuk surga itu adalah yang pertama orang itu takwa, yang kedua adalah orang itu yang berakhlak mulia. Itu kebanyakan orang yang masuk surga, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang berakhlak, dan yang kedua, yang pertama orang yang bertakwa. Orang takwa itu artinya adalah pasien. Artinya pasien katanya disuruh tuh hakon ujar Allah gawi ini digawi. Jar Allah jangan digawi ini kada digawinya, berarti pasien katanya. Itu sama tuh dengan orang tua. Kemudian jar orang tua, ujar abah mamanya, anu nangai jangan digawi kada digawinya. Anu nangai jangan ini digawinya. Berarti jadi pasien dengan kuitan. Artinya takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itu akan masuk di dalam surga. Dan wa husnul khuluqi, dan baik akhlak. Lalu pulang kata Rasulullah, sabda Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluq. Ini adalah orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang berakhlak yang baik. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kebanyakan orang masuk surga, orang mukmin yang masuk surga itu karena takwa dan orang yang berakhlak. Dan yang kedua adalah akmalul mu'minin imanan ahsanuhu khuluq. Orang yang paling sempurnanya iman itu adalah orang yang berakhlak. Kalau hendak iman itu sempurna, maka akhlak itu dibaiki. Dan yang ketiga adalah innal mu'minana liyudrikul bi husnil khuluqi darajata sha'imil qa'im. Ujar Rasulullah yang ketiga,
orang mukmin yang mencapai derajat seperti orang yang berpuasa dan orang yang sholat itu adalah orang yang berakhlak mulia, menghadap sempurna ibadahnya itu seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang sholat, maka akhlaknya itu dibaiki, akhlaknya itu diperbaiki. Nah, jadi kalau hanya kita adalah hendak melaksanakan ibadah, kalau akhlak kita itu kada sempurna, maka sholat kita itu seperti orang yang berpuasa dan sholat, yaitu dengan akhlak yang baik. Nah, jadi kalau kita hendak mencapai derajat seperti orang yang berpuasa dan sholat, maka akhlak kita tuh harus akhlak yang baik. Nah, itulah anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini semua adalah menjadi manfaat bagi kita semua. Makanya dari halus diharapkan kepada orang-orang tua kita, abah kita, mama kita, guru-guru kita, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Berilah didikan itu dari kecil. Yang kedua, kepada orang tua kita, abah kita, mama kita, maka didiklah anak-anak kita itu dari kecil. Nanti kalau sudah dewasa, maka sulitlah kita akan mendidiknya. Bisa-bisa, tapi sulit, memerlukan waktu yang panjang. Itu sulit dididik. Kalau bahasanya itu bisa menjawab, kalau sudah ganal, jadi punya halus tuh tajaman sedikit, sambil ditarikin di telinga, sambil ditarikin di hidung. Jadi harapan ulun dengan anak sekalian, kalau hendak mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kalau hendak masuk surga bighairi hisab, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kalau mau menjadi iman yang paling sempurna dan derajat sembahyangnya dan derajat puasanya baik, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik juga. Jadi apa yang kita perhatikan pada hari ini, belajar dengan belajar yang baik, dengan pelajaran akhlak yang baik. Harapan kita jangan sampai kita meninggalkan apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita, telah dididik oleh guru-guru kita. Apa yang disampaikan oleh beliau semua amalkan dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita itu sempurna dan hidup kita itu akan mendapatkan kebahagiaan bidini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zahira sanadana qadimina qulubana nanifaqi a'malana dari absar dalahini bainaka ta'lamu kha'inatu wa ma tukhfi sudur. Allahumma qina bil ilmi wajina bil hilmi wa qina bit taqwa wajina bil afiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum